Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita bahas terkait dengan MK pengantar IoT ya. Di MK pengantar IoT ini di bidang medis khususnya nanti kita akan belajar terkait dengan hardware ya. Jadi banyak berhubungan dengan hardware dan juga software. Jadi kalian mulai saat ini sudah mulai apa ya belajar tentang dasar-dasar elektronika juga gitu ya, karena memang untuk pengantar IoT medis ini berhubungan juga dengan elektronika di situ. Jadi tidak hanya software tapi juga berhubungan dengan elektronika di situ. Nah, yang sudah pasti adalah nanti di akhir semester itu proyeknya berbasis alat ya, berbasis alat. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa nanti kalian mengerjakan proyek tersebut dalam bentuk kelompok ya, baik nanti satu kelompok itu bisa 3 orang gitu ya, maksimal 4 orangan mungkin. Dan nanti bisa kalian bagi sendiri ya untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya kan bisa bagi sendiri. Nanti project tersebut atau alat tersebut nanti bisa kalian cari di online shop ya. Di situ nanti saya akan rekomendasikan ya tempatnya gitu ya yang cocok. Mungkin satu kelompok bisa 3 atau 4 orang, cuma nanti saya akan tentukan. Saya hanya memberikan gambaran aja di awal bahwa nanti di akhir semester itu tugas akhirnya itu berhubungan dengan project di situ, dengan alat di situ. Nah, nanti setelah kalian membuat project tersebut, nanti alat tersebut mungkin akan didaftarkan di Haki ya gitu. Cuma nanti untuk pendaftaran di Haki mungkin prosesnya nggak sebentar gitu, tapi nanti untuk pendaftaran di Haki nanti saya yang mendaftarkan gitu. Nanti saya mendaftarkan, yang penting kalian buat aja projectnya gitu ya. Nah, nanti satu kelompok mungkin 4 orangan ya nanti mungkin ya, tapi nanti saya cek dulu gitu ya. Ini hanya gambaran saja ke depannya gitu ya. Nah, kemudian apa sih pengantar IoT medis ini? Ini mungkin sudah saya bahas juga sebelumnya, cuman saya buka ulang gitu ya. Jadi pengantar IoT medis ini kalau kita bisa pelajari, IoT ini apa sih IoT ini? Kita bahas dulu terkait dengan IoT ini. IoT ini kepanjangannya Internet of Things ya. Jadi disingkatnya IoT. Ini konsep di mana objek fisik berupa sensor atau berupa mesin atau berupa peralatan rumah tangga ini ditanam teknologi untuk mengumpulkan dan bertukar data melalui internet tanpa intervensi manusia secara langsung. Jadi IoT ini memungkinkan perangkat pintar ini saling berkomunikasi dan diotomatisasi secara real time. Jadi sederhananya bahasanya Internet of Things adalah internet untuk semua gitu ya. Jadi misal kalau pada umumnya lampu di rumah kita itu untuk menyalakan dan mematikannya menggunakan tombol di tembok ya, saklar rumah di tembok secara manual untuk mematikan menghidupkannya. Nah, ketika kita menerapkan konsep IoT, maka kita akan membuat bagaimana lampu tersebut yang tadinya secara manual menghidupkan dan mematikannya kita buat menjadi secara otomatis hidup dan matinya gitu. Menggunakan koneksi internet gitu. Menggunakan koneksi Bluetooth misalkan gitu ya, supaya lampu tersebut itu bisa kita kontrol tanpa harus memencet tombol langsung di tembok, tapi kita bisa kontrol menggunakan HP dari jarak jauh, atau kita bisa menggunakan sensor cahaya. Jadi ketika lampu tersebut di sekitar sudah gelap, lingkungannya sudah mulai gelap, sudah mulai malam, maka lampunya nyala sendiri gitu. Nah, peran IoT itu di situ gitu. Jadi membuat benda yang tadinya itu dia tidak terkoneksi ke internet, tidak bisa bekerja secara otomatis, dibuat menjadi bisa bekerja secara otomatis gitu. Atau bisa terkoneksi ke internet gitu. Nah, itu IoT itu seperti itu. Sama seperti TV misalkan, atau seperti AC contohnya. AC itu kan untuk menyalakan dan mematikannya menggunakan remote pada umumnya. Nah, kita ingin membuat bagaimana nih supaya AC ini
bisa hidup dan mati dari jarak jauh, kita kontrol dari jarak jauh menggunakan HP. Nah, tentu AC tersebut harus kita koneksikan ke internet. Nah, ketika kita membuat alat untuk mengkoneksikan AC itu tadi bisa terkoneksi ke internet, nah disitulah IoT gitu ya. Jadi alat yang kita buat untuk membuat AC tersebut mampu terkoneksi ke internet, mampu bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, alat itu yang disebut dengan Internet of Things tadi gitu. Internet of Things itu seperti itu ya. Jadi kita membuat perangkat-perangkat yang tadinya tidak terkoneksi ke internet bisa terkoneksi. Seperti kipas angin contohnya, untuk menyalakan mematikannya manual dipencet gitu. Kita ingin supaya kipas angin ini bisa menyala secara otomatis gitu. Dari jarak jauh pakai HP, atau kipasnya bisa nyala sendiri kalau suhu udara di dalam ruangan tersebut itu sudah mulai panas, dia nyala sendiri. Itu Internet of Things di situ gitu. Kita bisa buat seperti itu gitu dengan bantuan sensor-sensor tadi gitu ya. Jadi di sini sudah paham ya terkait dengan Internet of Things itu apa gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanyakan di grup juga ya, nanti saya akan balas gitu. Nah, Internet of Things ini dia kan berhubungan dengan alat. Tentu di sini kita melibatkan hardware. Dia melibatkan sensor gitu. Misalkan kita ingin membuat kipas angin tersebut nyala secara otomatis ketika suhu udara di dalam ruangan itu sudah mulai panas gitu. Tentu kita membutuhkan sensor suhu di situ. Sensor suhu. Jadi sensor suhu yang dibutuhkan apa di situ? Tergantung. Sensor suhu itu banyak ya, kalau kita ketik di Google sensor suhu. Nah, sensor suhu ini banyak gitu ya. Nah, kita tergantung pakai sensor suhu yang mana di situ. Nah, ini ada banyak ya. Itu. Nah, pada umumnya kalau untuk perangkat-perangkat Arduino gitu ya, untuk project IoT itu rata-rata mereka menggunakan sensor seperti ini gitu. Sensor yang warna biru, yang kotak putih ini. Nah, ini mereka menggunakan sensor seperti ini gitu. Nah, sensor ini tidak bisa bekerja secara mandiri, Jadi kalau kita ingin buat kipas itu bisa nyala dan mati otomatis, ketika suhu panas dia nyala, ketika suhu tidak panas dia mati di dalam ruangan tersebut, itu nggak bisa cuman modal satu sensor ini aja, nggak bisa gitu. Kita butuh ada alat untuk memproses data sensor ini gitu. Sensor ini kan fungsinya hanya mengambil data aja ya, dia hanya mengambil data, oh suhu di dalam ruangan ini 20 derajat, 30 derajat, 35. Nah, dia hanya mengambil data itu. Nah, kemudian data itu diteruskan kemana di situ. Nah, data itu diteruskan ke alat tentunya untuk pemrosesan. Jadi namanya CPU gitu, misalkan contohnya otaknya gitu ya. Nah, di sini biasanya kita menggunakan namanya Arduino gitu. Arduino bisa Arduino Uno, bisa Arduino Nano gitu ya. Bisa Arduino Uno, bisa Arduino Nano. Nah, ini di sini saya biasanya menggunakan Arduino Nano ya, karena ukurannya lebih kecil, kemudian lebih mudah untuk dibawa gitu ya. Nah, jadi sensor tadi itu yang biru tadi itu dihubungkan ke alat ini gitu. Dihubungkan ke alat ini. Ini alat ini ukurannya kecil ya, dia ukurannya hanya sejempol tangan manusia ya gitu. Nah, jadi alat sensor suhu tadi yang warna biru tadi itu dihubungkan ke alat ini gitu. Kan tadi kalau kita lihat di sensor suhu tadi, itu kan ada pin ya kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ada pin, ada colokan. Nah, colokan inilah pin-pin ini yang dihubungkan ke Arduino ini gitu. Yang dihubungkan ke Arduino ini, namanya Arduino. Ini jadi otaknya gitu. Ini yang memproses data masukan dari sensor suhu ini tadi. Ya kan tadi saya sudah jelaskan bahwa sensor suhu ini berfungsi untuk mengambil data suhu ruangan. Suhu ruangan ini ada berapa derajat nih suhunya. Nah, dia mengambil data, mengirimkan data tersebut ke alat ini gitu, ke Arduino ini melalui pin ini tadi gitu. Ini pinnya ada 3 ya. Pinnya ada 3 gitu. Pin ini satunya itu negatif, kayak baterai loh. Kalau baterai itu kan ada positif, ada negatifnya gitu ya. Nah, ini saya mulai dari dasar sekali ya. Baterai ya. Nah, ini kalau kita lihat
baterai ini kan ada positif ada negatifnya ya. Nah, yang atas ini yang jendol ini positif, yang rata di bawah ini negatif gitu. Nah, ini kan nggak boleh kebalik ya. Nah, sama seperti sensor ini gitu. Sensor ini ada positif ada negatifnya gitu. Nah, positif ini disimbolkan dengan tulisan VCC. Kalau di alat-alat elektronika itu VCC ini artinya positif. Kemudian GND ini negatif gitu. Jadi jangan kebalik ketika kalian menghubungkan pinnya. Nah, kemudian yang di tengah ini datanya gitu. Jadi VCC ini positif, GND ini negatif, yang di tengah ini data gitu. Tergantung kalian baca aja tulisannya gitu. Nah, kemudian VCC ini dihubungkan kemana? GND ini dihubungkan kemana? VCC ini dihubungkan ke Arduino. Di Arduino ini juga ada pin VCC juga. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Kita coba buka, ini kan Arduino-nya gambarnya. Kita coba lihat pin-pin di Arduino-nya ini. Ini ada tulisannya juga di pin-pin Arduino-nya ini gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini. Nah, di pin Arduino ini ada namanya 5V di sini. 5V kalau VCC-nya ini nggak ada ya tulisannya VCC di sini. Kalau di Arduino itu bukan VCC namanya. Kalau di Arduino Nano ini namanya 5V atau FIN di sini. Kita bisa pakai 5V atau FIN di sini. Nah, jadi pin VCC ini kalau di Arduino 5V ini positifnya. FIN ini positif juga gitu. Nah, kalau GND ini sama netral gitu ya. Sama seperti di pin pin sensor suhunya gitu ya. Pin sensor suhunya ini GND sama gitu ya. Ini saya coba ketik biar mudah dilihatnya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ada VCC, ada GND ya di sini. Nah, VCC ini pada pin sebentar ya. VCC ini pada pin DHT ini ya, pada pin DHT sensor suhu ini dihubungkan ke dihubungkan ke 5V gitu. Dihubungkan ke 5V. Nah, kemudian untuk GND-nya, GND Arduino Nano ini dihubungkan ke GND pada pin sensor ini. Nah, kemudian data ini dihubungkan kemana? Data ini terserah mau kita hubungkan ke bagian mana di sini. Tapi ini nggak bisa salah-salah. Data ini bisa dihubungkan ke pin D ini atau ke pin A. Tapi umumnya ke pin D. Gitu ya, pin D atau pin A gitu ya. D ini apa? A ini apa gitu ya maksudnya. Pin A ini adalah analog. Analog ini artinya untuk sensor-sensor yang dia bekerjanya itu menggunakan seperti jarum gitu ya. Nah, yang menggunakan seperti jarum gitu, itu biasanya dihubungkan ke analog gitu. Itu ke analog gitu. A4, A5, A6 gitu. Nah, kalau D ini adalah pin digital. Pin digital ini biasanya dihubungkan ke alat-alat yang berhubungan dengan LCD gitu. Dengan LCD itu yang menampilkan tulisan gitu. Nah, itu dihubungkan ke LCD biasanya gitu. Tapi bisa juga ya pin sensor suhu dihubungkan ke D digital, pin digital nih bisa gitu ya. D ini artinya digital, A ini artinya analog gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini pin Arduino ini dari mulai D1 sampai dengan D13 di sini ya. Ini ada A0 sampai dengan A7 di situ gitu. Nah, jadi menghubungkannya seperti itu ya, gitu untuk menghubungkan pin-pinnya gitu ya. Nah, ini kita bahas sedikit terkait dengan pin-pin di Arduino ya, pin-pin di Arduino ini. Mungkin banyak yang nggak paham ya, belum terlalu paham juga. Seperti yang sudah saya bahas tadi, kalau A ini analog, kemudian D ini digital. A ini untuk ke sensor-sensor yang berhubungan dengan analog ya, dengan jarum pengukurannya gitu ya, pengukurannya. Jadi dia sifatnya seperti sensor apa ya? Sensor untuk mengukur ketinggian air. Nah, itu biasanya dia menggunakan pin analog gitu ya.
Kalau D ini biasanya untuk menampilkan tulisan LCD, seperti misalkan kalau kita lihat di sini LCD 16 kali 2. Nah, ini. Nah, untuk menampilkan tulisan-tulisan di LCD seperti ini gitu ya, LCD kecil-kecilan seperti ini, itu menggunakan pin digital gitu, dihubungkan ke pin ini gitu ya. Nah, ini itu kalau ke LCD gitu ya. Pin ini dari mulai pin D1, D0 sampai dengan D13 gitu. Nah, kalau RX1, TX1 ini biasanya dihubungkan ke ke antena biasanya ya, ke antena atau ke Arduino lain di situ, atau ke alat-alat yang berhubungan dengan modul SIM. Modul SIM itu misalkan kita ingin membuat project mengontrol lampu menggunakan SMS. Nah, itu kita butuh modul SIM. Kenapa kita butuh modul SIM? Karena kita kan ingin menghubungkan alat ini ke sinyal gitu ya, ke sinyal. Jadi kita membutuhkan kartu SIM di situ, kartu SIM HP. Jadi kita perlu alat yang namanya modul SIM di situ. Modul SIM seperti gini. Nah, modul SIM seperti ini gitu ya. Jadi kita perlu modul SIM seperti ini. Di dalam modul SIM ini ada kartu SIM-nya, kemudian pin-pinnya ini pin-pinnya ini ya, ini dihubungkan ke Arduino ini gitu ya. Nah, salah satunya dihubungkan ke RX dan TX ini gitu ya, pinnya gitu. Nanti kita akan bahas sampai tahap itu ya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nah, di sini kita bisa melihat ada pin 5V dan 3V di sini, 3V3. Jadi ini maksudnya apa pin 5V ini? Pin 5V ini tegangan output ya, tegangan output. Jadi kalau misalkan kalian ini memang harus masuknya ke elektronika ya. Jadi misalkan kalau kalian ngecek baterai ya, baterai. Nah, di baterai ini kan sebenarnya ada ya tulisannya ya. Ini nggak ditunjukkan ya tulisannya. Nah, di baterai ini kan sebenarnya ada tulisan. Kalau kalian cek baterai, ini ada tulisan 1,5V, ada yang 3V, ada yang 5V di sini. Nah, ini menunjukkan tegangan baterai tersebut gitu. Tegangan yang keluar itu berapa? Apakah 9V, apakah 1,5V gitu ya. Nah, kalau ini sama. Kalau di Arduino ini 5V ini berarti tegangan yang keluar itu 5 volt. Tegangan yang keluar itu 5 volt, disingkatnya 5V. Nah, kalau ini 3V3 ini berarti tegangan yang keluar dari pin ini, tegangan positif ya kan, ada positif ada negatif ya. Tegangan positif yang keluar itu 3,3V gitu. 3,3 volt artinya gitu. Kalau ini 5 volt. Nah, kalau fin ini 5 volt juga ini gitu ya. Fin ini 5 volt gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tegangannya. Jadi jangan sampai kita menghubungkan. Jadi sensor ini misalkan sensor di HT ini tegangannya ini cuman sanggup 3,3 volt tegangannya, 3,3 V. Tapi kalian malah menghubungkan ke 5V. Ya sensornya akan rusak, akan terbakar gitu ya. Nah, itu yang menjadi permasalahannya di situ ya gitu. Ini gambarannya ya, ke depan nanti kita akan bahas lagi terkait dengan materi ini. Ini awalannya aja gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa sensor DHT ini dia menggunakan tegangan berapa di situ? Tegangan 5 volt, 3,3. Nah, tinggal kita cek aja di internet gitu. Tegangan sensor DHT11 gitu. Ini sudah ada sebenarnya di Google ya. Nah, tegangan sensor DHT11 kalau kita bingung. Nah, ternyata di sini tegangan kerja dari sensor yang biru tadi itu namanya sensor DHT11. Itu berada dalam rentan 3V hingga 5,5V. 3 volt hingga 5,5 volt. Artinya sensor yang biru tadi itu bisa kita hubungkan ke pin 3,3V atau ke pin 5V. Untuk pin VCC-nya ya tadi ya, pin VCC-nya itu kita bisa hubungkan ke 3,3V atau ke 5V, karena di sini kita bisa lihat bahwa tegangannya sensor ini bisa bekerja di tegangan 3V hingga 5,5V gitu. Jadi aman ya untuk dihubungkan ke 3V dan 3,3V dan ke 5V gitu ya. Jadi aman gitu. Nah, tapi nggak semua sensor itu bisa bekerja di
tegangan 5V gitu. Jadi kita harus perhatikan juga ya tegangan dari sensornya itu gitu ya. Berapa gitu. Jadi jangan asal-asalan dicolok-colokan saja, maka akan rusak dia gitu ya. Nah, kalau pin RST ini adalah pin reset gitu. Pin reset ini kalau kita dempetkan, kita hubungkan pin RST ini ke GND, maka dia akan reset Arduino-nya gitu. Akan mereset seperti dihidupkan dan dimatikan gitu ya. Nah, dimatikan dan hidupkan ya gitu ya. Reset ini fungsinya seperti itu. Tapi ini nggak perlu ya dipakai reset ini, karena reset ini sudah ada digantikan dengan tombol ini gitu. Jadi kita tinggal tekan tombolnya, maka dia akan mereset secara otomatis gitu ya. Seperti itu ya. Kalau pin free ini jarang dipakai ya. Saya sejauh ini belum pernah menggunakan pin FREV ini ya gitu ya. Jadi yang banyak digunakan ini ya ini pin dari D0 sampai D13, kemudian dari A0 sampai A7, kemudian pin GND, VIN 5 volt, 3,3 volt gitu. RXTX ini sering sekali digunakan gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk pin-pinnya. Nah, ini Arduino Nano ya. Arduino itu ada banyak gitu ya, tapi pada umumnya sama, cuman beda ukuran. Jadi kalau kita pakai Arduino Arduino Uno di sini. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan Arduino ini ya. Kalau kita pakai Arduino ini ya, Arduino Uno ini ukurannya lebih besar, di situ sama aja gitu ya. Di sini kita bisa lihat A0 sampai A5 kalau Arduino Uno ya. Di sini pinnya dari 0 sampai dengan 7, 8, 9, 13. Sama sih sebenarnya pin-pinnya sama gitu ya. Di sini ada 3,3, 5 volt, GND, VIN gitu ya. Sama gitu. Cuman bedanya untuk Arduino Uno ini ukurannya lebih besar, ukurannya Arduino-nya gitu ya. Untuk orang-orang yang baru belajar, mereka biasanya ngambil Arduino Uno ini gitu. Dia ukurannya lumayan besar, dia hampir sebesar kartu ATM ya gitu. Jadi agak lumayan besar gitu. Ini kalau orang-orang belajar mereka biasanya pakai Arduino ini gitu. Tapi kalau saya lebih suka pakai Arduino Nano yang ukurannya kecil ya gitu, karena lebih simpel gitu ya. Kurang lebih simpel dan nggak ribet gitu ya. Nah ini kalau kita bisa lihat, aduh tadi mana lagi? Nah ini perbandingannya ya. Perbandingannya antara Arduino Uno dengan Arduino Nano. Jadi pin-pinnya sama aja, cuman beda ukurannya gitu ya. Dan fungsinya pun sama aja gitu ya. Fungsinya sama gitu. Fungsinya sama. Kalau Arduino Uno ini ukuran lebih besar, kalau Arduino Nano ini ukuran lebih kecil gitu. Tapi secara fungsi itu sama gitu ya. Secara fungsi sama gitu. Dan Arduino ini ada banyak jenis-jenisnya ya. Ini harusnya saya bagi ya tadi materinya, cuman nggak apa-apa, kita langsung aja gitu ya. Arduino ini ada banyak ya, kalau kita bisa lihat di sini jenis-jenis Arduino. Nah ini jenis-jenis Arduino ini ada banyak sekali gitu ya. Nah ini ada Arduino Uno generasi awal, ada Arduino Leonardo, ada Arduino Mega di sini, kemudian ada Arduino Lipet di sini ya. Lipet ini saya belum pernah pakai ya. Lipet ini biasanya digunakan untuk robotik. Jadi kalau kita membuat robot bisa menggunakan Arduino ini karena bentuknya lingkaran, jadi lebih mudah dirangkai. Cuman jarang yang menggunakan ini ya. Saya juga nggak tahu di Indonesia ada apa nggak jualannya, karena banyak yang menggunakan Arduino yang umum yang warna biru ini daripada yang Lipet ini gitu ya. Kemudian Arduino Mega ADK, kemudian Arduino View, Arduino Ethernet, kemudian Arduino Pro. Nah, di sini ada Arduino BT, Nano, Mini gitu ya, Pro Mini gitu ya. Nah ini yang Arduino ini banyak tergantung dari fungsinya, kita ingin pakai yang mana. Nah tadi kita sudah bahas terkait dengan Arduino Uno ya. Kemudian kita bahas Arduino Leonardo ya di sini ya, Arduino Leonardo. Apa sih Arduino Leonardo itu ya? Kalau kita bisa lihat di sini Arduino ini kita buka di halaman tab baru saja ya di sini.
Arduino Leonardo. Nah, Arduino Leonardo ini kita bisa melihat di sini bahwa saya akan coba cek. Nah, ini Arduino Leonardo ini seperti ini ya. Apa bedanya dengan Arduino Uno? Kok bentuknya hampir mirip ya di sini. Arduino Leonardo ini beda chipnya ya, nggak sama dengan Arduino Uno atau Arduino Nano. Arduino Leonardo ini walaupun bentuknya mirip kayak Arduino Uno, tapi dia menggunakan chip yang berbeda. Apa keunggulannya Arduino Leonardo ini? Arduino Leonardo ini dia bisa bertindak seperti layaknya keyboard gitu. Jadi ini yang sering digunakan oleh hacker ya sebenarnya, Arduino Leonardo ini. Hacker. Jadi dia bisa mengontrol komputer atau mengontrol laptop ketika Arduino ini ketika dicolokkan ke laptop gitu ya. Tapi tentu harus diprogram dulu gitu ya. Makanya di sini kita bisa melihat bahwa Arduino Leonardo ini adalah papan microcontroller berbasis ATmega 32U4 di sini. Ini chipsetnya ya di sini yang dirancang untuk komunikasi USB asli gitu ya. Jadi memungkinkan dia meniru perangkat USB seperti keyboard dan mouse ya. Jadi dia bisa meniru keyboard dan mouse gitu. Dia bisa berkomunikasi dengan laptop gitu ya, dengan komputer. Dia bisa berkomunikasi, berbeda dengan Arduino Uno, dia hanya bisa diprogram saja. Tapi kalau Arduino Leonardo dia bisa diprogram dan dia bisa digunakan untuk mengontrol PC gitu ya, mengontrol PC secara secara perintah yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi misalkan gini, ada kasus peretasan data gitu ya. Peretasan data itu seperti dia berbentuk flash disk. Kalian pasti tahu lah flash disk bentuknya seperti apa ya. Berbentuk flash disk, dan ketika flash disk itu dicolokkan, maka secara otomatis data-data yang ada di komputer itu seperti password, email itu akan dicuri gitu, akan dicuri secara otomatis. Padahal cuma dicolokkan aja gitu ya, tapi otomatis data-data seperti email, password itu langsung dicuri sama alat tersebut gitu ya. Nah, itu umumnya alat tersebut dibuat menggunakan Arduino Leonardo ini gitu. Dia sudah diprogram untuk memerintahkan ketika dia dicolokkan komputer akan bekerja secara otomatis untuk mengambil data-data yang ada di komputer tersebut gitu ya. Gitu. Secara otomatis itu ya, atau bisa kita gunakan untuk memerintahkan mereset komputer tersebut gitu ya. Jadi ketika Arduino Leonardo itu dicolokkan, dia otomatis langsung mereset komputer tersebut. Itu bisa gitu diprogram seperti itu gitu ya. Makanya saya katakan bahwa Arduino Leonardo ini banyak digunakan juga untuk hal-hal seperti itu gitu. Nah, jadi Arduino Leonardo itu berbeda ya dengan Arduino Uno. Kalau Arduino Uno hanya bisa diprogram, Arduino Leonardo dia bisa berkomunikasi dengan komputer gitu ya. Seperti layaknya keyboard atau mouse gitu ya. Tuh, seperti itu ya. Dan kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di sini ada Arduino Mega di sini. Nah, kita bisa lihat Arduino Mega ini seperti apa ya gitu. Nah, Arduino Mega ini seperti ini ya bentuknya. Ini cukup besar. Saya juga ada Arduino Mega ya, tapi Arduino Mega Pro Mini kalau nggak salah ya namanya, bukan Arduino Mega aja. Nah, Arduino Mega ini ukurannya besar dibandingkan dengan Arduino Uno, dan di Arduino Leonardo juga lebih besar Arduino Mega, dan dia menggunakan chipset Mega 2560. Kenapa ukuran lebih besar? Karena ini dia menggunakan pin yang lebih banyak. Kita bisa lihat pinnya ini bisa sampai puluhan ya pinnya nih. Pinnya bisa sampai puluhan, pin digitalnya banyak sekali ya di sini. Dan pin TX, RX-nya juga banyak juga di sini. Nah, apa tujuan Arduino Mega ini dibuat gitu ya? Kita menggunakan Arduino Mega ini kalau kita membuat project yang besar yang membutuhkan banyak sekali sensor di dalam project kita tersebut gitu ya. Maka kita menggunakan Arduino Mega. Kalau kita menggunakan Arduino Nano, kita bisa tahu Arduino Nano itu kan pinnya hanya 1 sampai 13 ya, pin digitalnya gitu. Pin analognya juga sedikit gitu. Jadi kalau kita buat alat dengan sensor yang sampai 5, 6, 7 sensor gitu, bayangkan satu sensor saja itu pinnya sudah 3 gitu ya, jelas nggak cukup gitu ya. Jadi kita membutuhkan Arduino yang ukurannya lebih besar. Dan juga kalau kita membuat project yang menggunakan banyak sensor, tentu
programnya tersebut, codingnya tadi itu tentu akan lebih banyak di situ. Nah, jadi Arduino Nano itu punya Arduino Nano atau Uno itu punya batasan ketika kita membuat program gitu. Programnya itu nggak bisa terlalu banyak gitu ya. Kalau terlalu banyak ya nggak bisa diupload programnya gitu. Nah, beda kalau kita menggunakan Arduino Mega ini gitu ya. Selain dia menggunakan pin yang banyak, selain menggunakan pin yang banyak, dia juga bisa menampung program yang besar gitu ya, codingnya bisa besar gitu ya, bisa banyak gitu program yang kita buat di situ, karena kapasitasnya juga lebih besar dibandingkan dengan Arduino Nano atau Arduino Uno gitu ya. Nah, tapi ini Arduino Mega ini dia nggak sama dengan Arduino Leonardo. Dia nggak bisa mengontrol komputer gitu ya, mengontrol PC itu nggak bisa, berkomunikasi dengan PC itu nggak bisa gitu ya, dengan laptop gitu nggak bisa. Dia hanya mirip dengan Arduino Uno dan Arduino Nano, cuman ukurannya yang lebih besar aja gitu ya, seperti itu bedanya terkait dengan Arduino Mega dengan Arduino Uno di situ ya. Nah, kemudian Arduino Lipet ini untuk robotik ya, sama dengan Arduino Nano, cuman bedanya dia bentuknya hanya melingkar saja gitu ya. Nah, kemudian ada Arduino Mega ADK. Ini kalau kita bisa lihat Arduino Mega ADK ini seperti apa gitu ya. Nah, ini Arduino Mega ADK ini dia berbasis sama ATmega 2560. Dia dirancang khusus untuk berinteraksi dengan perangkat Android ya di sini. Keunggulan utamanya dibandingkan dengan varian Mega standar ini adalah integrasi chip Max 3421E ya. Jadi ada chipset khusus yang ditambahkan di Arduino Mega 2560 ini gitu ya. Yaitu chip Max 3421E ini gitu. Dia berfungsi sebagai antarmuka USB host ya, yang memungkinkan papan ini untuk mengontrol ponsel, kamera hingga keyboard dan mouse gitu ya. Sama seperti Arduino Leonardo ya, kira-kira mirip gitu ya. Arduino Vio ini mirip juga. Kemudian Arduino Ethernet ini dia bisa terkoneksi, ada kabelannya kalau nggak salah ya, Ethernet ini. Jadi dia bisa terkoneksi ke internet gitu ya, Arduino Ethernet ya. Kita coba cek Arduino Ethernet di sini. Nah, Arduino Ethernet seperti ini ya. Jadi dia bisa terkoneksi dengan LAN di sini ya. Kabel LAN bisa terkoneksi, jadi kita bisa akses menggunakan internet di situ ya gitu. Cuman ini jarang saya gunakan. Saya nggak pernah menggunakan Arduino ini gitu ya. Kemudian ada Arduino Pro, hampir mirip ya di situ. Kemudian Arduino BT, ini Arduino kombinasi dengan Bluetooth. Ada Arduino Nano, Arduino Mini. Nah, ini yang sering digunakan ya. Nano ini sudah dibahas tadi ya. Arduino Nano itu sama dengan Uno, cuman bedanya dia ukurannya lebih kecil ya, seukuran jempol ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada Arduino Mini ya. Arduino Mini tadi sudah saya tunjukkan gambarnya. Arduino Mini ini seperti ini ya, Arduino Mini ini ya. Ukurannya kecil ya, ukurannya sama seperti Arduino Pro Mini. Kalau kita coba cek Arduino Pro Mini, nah ini sama ya, Arduino Mini dan Pro Mini ini mirip sekali gitu ya. Ini Arduino ini cocok untuk project-project yang membutuhkan ruang yang kecil sekali gitu ya, dan tidak membutuhkan banyak sensor di situ, dan membutuhkan daya yang hemat. Tapi untuk memprogram Arduino ini nggak bisa langsung colok ke komputer. Berbeda kalau kita menggunakan Arduino Nano. Arduino Nano ini kan sudah ada colokannya di sini ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini tinggal kita colokkan saja ke komputer, ada kabelnya, kita colokkan saja ke komputer gitu, seperti Uno ataupun Nano ini kan ada colokannya, tinggal kita colok aja ke komputer, bisa langsung kita program gitu ya. Tapi kalau Arduino Pro Mini ini gak ada colokannya di sini.
Nah, kita bisa lihat ini nggak ada colokannya sama sekali ini. Nah, bagaimana memprogramnya? Memprogramnya dia harus menggunakan USB tambahan, namanya USB TTL gitu ya. Namanya USB TTL. Nah, seperti ini. Jadi dia menggunakan USB TTL ini untuk memprogram Arduino Pro Mini tadi gitu ya. Jadi Arduino USB TTL dan Arduino Pro Mini. Nah, ini memprogramnya seperti ini. Gitu. Jadi kita menggunakan kabel, dihubungkan menggunakan kabel ke Arduino Pro Mini ini gitu ya. Nah, ini menggunakan kabel. Ini ada pin-pinnya gitu ya. Ada pin-pinnya. Nah, ini baru bisa kita program Arduino-nya. Setelah kita program, kita upload programnya, baru kita lepas gitu kabelnya. Jadi dia ukurannya sengaja dibuat kecil gitu ya. Dibuat kecil, tidak menggunakan colokan supaya dia kecil gitu ya. Kalau menggunakan colokan kan besar gitu. Nah, ini jadi programnya harus menggunakan USB TTL ini gitu. Tapi ini kecil sekali ukurannya. Arduino Pro Mini ini kecil banget ukurannya gitu ya. Jadi untuk project-project yang membutuhkan ruang kecil dan sensor yang sedikit, ini cocok menggunakan Arduino Pro Mini ini gitu ya. Dan ini saya menggunakan juga Arduino Pro Mini ini untuk project sensor sidik jari motor gitu ya. Lumayan awet juga, asal tegangannya stabil gitu ya. Ini saya sudah menggunakan selama 1 tahun lebih. Arduino ini menyala secara 24 jam dan belum mengalami kerusakan gitu ya. Asal tegangannya stabil gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini sekilas terkait dengan jenis-jenis dari Arduino gitu ya, jenis-jenis Arduino. Jadi kita belajar dulu dari dasar gitu ya, jenis-jenis Arduino itu apa saja gitu. Di Arduino itu seperti itu. Jadi kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut, kalian bisa cari explore Arduino ini ya. Nanti kita prakteknya akan menggunakan Arduino juga gitu, tetap menggunakan Arduino. Dan saya minta kalian menginstal namanya di laptop ya, namanya software Arduino IDE. Nah, software ini yang kita gunakan nanti untuk memprogram Arduino tadi gitu ya. Kita akan memprogram menggunakan software ini. Memprogram dan mengupload programnya itu menggunakan aplikasi ini gitu ya. Ini tinggal kalian download saja gitu. Ini gratis, software ini gratis, nggak berbayar gitu ya. Nah, ini gratis, kalian tinggal download saja di sini, pilih sistem operasinya, download gitu ya. Selesai habis itu gitu. Nanti kita menggunakan software ini. Jadi software ini digunakan untuk coding, untuk program Arduino, untuk membuat programnya, dan juga digunakan untuk mengupload program tersebut ke dalam alat Arduino itu gitu. Jadi programnya diupload gitu ya. Jadi kalian download aplikasi ini ya, di-download gitu, diinstal di laptop gitu ya. Setelah diinstal, nanti kita akan coba prakteknya menggunakan aplikasi ini, itu Arduino ini gitu ya. Sejauh ini pakai aplikasi ini saja gitu ya, karena untuk program Arduino ini memang aplikasi ini yang digunakan gitu ya. Jadi kita beda kalau kita buat website gitu ya. Kalau kita buat website itu kan kita butuh exam, kita butuh aplikasi coding sendiri gitu ya. Kalau Arduino enggak, kita semuanya sudah di sini. Untuk upload programnya ya di Arduino, software Arduino IDE ini, untuk buat programnya ya di Arduino IDE ini juga gitu. Itu ya, jadi sudah paham untuk terkait dengan Arduino-nya itu banyak jenisnya. Arduino itu jenisnya banyak gitu, dan kita belum masuk ke dalam jenis-jenis sensor gitu ya. Ini tadi kita baru bahas terkait dengan Arduino gitu. Arduino itu otaknya gitu, tempat programnya, semua sensor itu terhubung ke Arduino itu gitu. Jadi Arduino itu controller utamanya, modul utamanya gitu ya, yang mengontrol semuanya. Programnya ada di situ juga gitu ya. Jadi semuanya ada di situ gitu. Jadi itu terkait dengan jenis-jenis Arduino. Jadi Arduino itu ada banyak, nggak cuma satu jenisnya gitu. Sudah saya bahas tadi ya. Nah, ini jenis-jenis Arduino ini. Jadi ada banyak. Tapi yang umum digunakan itu adalah Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Pro Mini gitu ya, Arduino Nano. Nah, itu umum digunakan. Banyak yang menggunakan Arduino itu gitu ya. Jadi kita programnya menggunakan ini. Tapi kita coba explore. Tapi kita coba buat program sederhana dulu nanti sebelum kita masuk ke project yang lebih jauh gitu ya. Ini bertahap ya, ini kita agak cepat nanti mengejar waktunya karena beberapa hari ini ada kegiatan akreditasi juga ya, jadi memang jadwalnya cukup padat di situ. Jadi lebih banyak daringnya gitu ya, karena memang kegiatan akreditasi itu kan waktunya mepet gitu ya, waktunya mepet dan juga harus segera diselesaikan di situ gitu. Jadi kita untuk saat ini lebih banyak daringnya di situ gitu. Tapi itu tidak membatasi ya, kita nanti akan tetap
praktek gitu ya, tetap praktek. Nanti saya akan arahkan kalian di situ. Mungkin nanti kalau praktek kita luring ya di situ, kita coba luring gitu ya. Tapi kita di sini bahas teorinya dulu terkait dengan jenis-jenis Arduino. Ini kalian bisa baca-baca juga nanti ya, buka di Google jenis-jenis Arduino kalau misalkan penyampaian hari ini kurang begitu jelas gitu ya. Kalian bisa cek sendiri gitu jenis-jenis Arduino itu ada apa aja gitu ya. Nah, ini jenis-jenis Arduino, kalau pin-pinnya sama ya, pin-pin Arduino ini sama gitu. Arduino Pro Mini juga sama gitu. Pin Arduino Mini ini juga sama gitu, pinnya sama gitu ya. Nah, ini sama, ada 1, A2, A3 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini pin digital gitu ya. Sama aja gitu sebenarnya pin-pinnya, cuman beda ukurannya aja gitu ya. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya terkait dengan Arduino, dan juga nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait dengan sensor-sensor apa saja sih yang ada gitu yang bisa kita gunakan untuk kita hubungkan ke Arduino ini gitu untuk membuat project gitu ya. Untuk membuat project alat IoT gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan hari ini, dan jika ingin ada yang ditanyakan, kalau misalkan nggak paham langsung tanya aja di grup ya, nanti saya akan balas gitu ya. Walaupun di luar dari mata kuliah gitu ya, jam mata kuliah, ya tanya aja di grup, nanti saya akan balas gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.